Red Card FC semakin membuktikan diri bahwa julukan ini sangat identik dengan Chelsea di musim 2025-2026. Kartu merah lagi-lagi berhasil diperoleh oleh salah satu punggawa The Blues. Kali ini yang menjadi pelaku utama adalah saat pertandingan Derby London pekan lalu, yaitu Moises Caicedo. Di satu sisi, kartu merah yang diterima oleh Moises Caicedo sangat merugikan untuk Chelsea karena The Blues baru saja menelan kekalahan oleh Leeds United akibat kalah bertarung di posisi gelandang. Namun di sisi lain, kartu merah yang diterima oleh Moises Caicedo adalah suatu keberkahan tersendiri untuk dirinya. Mengapa bisa demikian? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan Red Card FC dan berkah kartu merah untuk Moises Caicedo sebagai berikut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa julukan terbaru untuk The Blues di musim 2025-2026 ini adalah Red Card FC. Kartu merah seolah menjadi suatu kebiasaan dari para punggawa The Blues hingga ke manajer mereka. Kartu merah yang mereka alami dimulai dari Robert Sanchez ketika melawan Manchester United, lalu Trevoh Chalobah saat melawan Brighton. Kartu merah itu terus berlanjut ke Joao Pedro yang mendapat kartu merah di ajang Champions League melawan Benfica. Lalu Malo Gusto saat bertandang ke Nottingham Forest, Liam Delap saat melawan Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup, dan bahkan sang manajer Chelsea yakni Enzo Maresca juga ikut-ikutan mendapat kartu merah dari sang wasit pada saat ia terlalu menikmati gol kemenangan kala melawan Liverpool. Yang paling terbaru adalah dan masih segar diingatan red card dari Moises Caicedo saat laga yang bertajuk Derby London melawan Arsenal. Fakta unik dari kartu merah tersebut adalah kecuali Wolverhampton Wanderers, kartu merah tersebut kebetulan terjadi ketika melawan sebuah klub yang juga menggunakan jersey berwarna merah. Sebuah kebetulan yang sangat sulit untuk dijelaskan, namun itu sungguh terjadi. Moises Caicedo mendapatkan banyak kritik setelah ia menerima kartu merah di laga London Derby tersebut. Moises Caicedo seolah terbakar oleh rasa amarah sejak menit-menit awal pertandingan, yang justru amarah tersebut malah berbalik merugikan rekan satu timnya. Seperti kita tahu, sebelum laga dimulai, para pandit, baik lokal maupun dari luar, selalu membanding-bandingkan siapakah yang terbaik di antara Declan Rice dan Moises Caicedo. Entah karena Moises Caicedo terlalu ingin membuktikan diri bahwa ia lebih unggul daripada Declan Rice, gelandang berkebangsaan Ekuador itu selalu melakukan beberapa kali tackle dan duel-duel keras terhadap para pemain Arsenal, hingga pada puncaknya Moises Caicedo menghantam Mikel Merino di menit ke-38. Apa seuntupnya, tackle-nya kali ini justru menyasar pergelangan kaki dari Mikel Merino hingga membuat sang pemain timnas Spanyol itu terkapar kesakitan. Caicedo yang tadinya hanya mendapatkan yellow card, namun setelah intervensi dari VAR, Moises Caicedo akhirnya diganjar sebuah kartu merah. Setelah mendapat straight red card, Moises Caicedo terpaksa harus absen selama 3 pertandingan ke depan di Premier League, dan satu laga sudah dijalani oleh Chelsea tanpa kehadiran Moises Caicedo yang berujung The Blues menelan kekalahan. Enzo Maresca seolah kehilangan mesin di lini tengah untuk menutup ruang-ruang dari para pemain depan lawan. Tidak adanya pelindung pertama, gawang dari Robert Sanchez saat melawan Leeds United sangat rentan untuk di-shooting dari lini kedua yang berujung sebuah gol di pertandingan tersebut. Andre Santos telah dicoba untuk dimainkan untuk menggantikan Moises Caicedo, namun kualitas di atas lapangan benar-benar menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran dari para fans Chelsea. Siapakah sosok yang tepat untuk menggantikan Moises Caicedo
di dua laga krusial yang ada di depan mata. Setelah kekalahan melawan Leeds United, The Blues harus menghadapi dua pertandingan tanpa kehadiran Moises Caicedo, yaitu saat melawan Bournemouth dan Everton. Untuk laga tengah pekan besok, yaitu di ajang Liga Champions melawan Atalanta, para fans tak perlu khawatir karena larangan bermain Moises Caicedo hanya untuk laga domestik, sehingga bisa dipastikan Moises Caicedo akan merumput kembali untuk membela Chelsea di ajang Liga Champions melawan Atalanta. Kalau menurut kalian Blues, dari pemain-pemain yang tersedia, kira-kira kalau menurut kalian, siapakah pemain yang cukup mendekati untuk menggantikan peran dari Moises Caicedo di lini tengah Chelsea? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke segmen ketiga, yaitu kartu merah merugikan untuk Chelsea, tapi menjadi berkah untuk Caicedo. Dengan absennya Moises Caicedo selama 3 pekan ke depan, hal ini berarti menandakan bahwa Moises Caicedo akan mendapatkan waktu istirahat yang cukup banyak daripada rekan-rekannya. Gelandang timnas Ekuador itu bisa rehat sejenak dari kejenuhan dan intensitas tinggi dunia sepak bola selama tahun 2025 ini. Karena kepiawaiannya menjaga lini tengah untuk sebuah tim, tak heran memang jika Moises Caicedo selalu menjadi pilihan utama dari para manajer, baik itu untuk di klub maupun di tim nasional. Data berbicara, Moises Caicedo termasuk ke dalam beberapa pemain yang telah menjalani pertandingan lebih banyak dari pemain-pemain sepak bola lainnya. Bahkan untuk sekedar laga friendly match tim nasional, entah mengapa sang pelatih timnas Ekuador, yaitu Sebastián Becaches, tetap menurunkan Moises Caicedo sebagai starter, dan tak hanya sampai di situ saja, Moises Caicedo beberapa kali dimainkan selama 90 menit lamanya, padahal laga tersebut hanya bertajuk laga persahabatan. Bukan saja menit bermain yang sudah bisa dikatakan over untuk Moises Caicedo, makalah dari FIFPro juga mencatat bahwa Moises Caicedo, Manuel Ugarte, dan Enzo Fernandez, mereka bertiga termasuk ke dalam pemain-pemain berpaspor dari negara Amerika Latin yang telah melakukan perjalanan paling jauh untuk melakoni sebuah pertandingan ketika membela klub dan negara masing-masing. Bisa dibayangkan betapa jenuhnya seorang Moises Caicedo yang juga sempat dilaporkan oleh kanal berita BBC Sports yang mengatakan Moises Caicedo telah memberitahu teman dekat dan keluarganya bahwa ia merasa kelelahan dengan jadwal bermainnya. Serikat pemain global yaitu FIFPro telah menobatkan Moises Caicedo sebagai salah satu pesepak bola yang menderita beban kerja yang tidak seimbang. Manajemen Chelsea juga sebenarnya telah melakukan antisipasi untuk mengurangi beban kerja dari Moises Caicedo dengan mendatangkan seorang gelandang baru, yaitu Dario Esugo. Padahal The Blues telah memiliki Romeo Lavia yang ditugaskan sebagai pemain untuk menjadi partner di lini tengah, sekaligus sebagai pemain rotasi dari Moises Caicedo. Namun apa daya, baik itu Dario Esugo dan Romeo Lavia, keduanya justru lebih sering absen membela Chelsea daripada Moises Caicedo. Jika melihat dari sisi fans Chelsea, kehilangan Moises Caicedo di tengah jadwal padat super sibuk di bulan Desember ini tentu akan merugikan skuad The Blues. Kehilangan bek tengah, Chelsea masih punya pengganti yang sepadan, lalu kehilangan striker, Chelsea juga mempunyai beberapa opsi. Dan bahkan kehilangan Cole Palmer sekalipun, Enzo Maresca telah memiliki alternatif atau solusi-solusi untuk mengantisipasinya. Namun jika berbicara kehilangan sosok Moises Caicedo, pengganti darinya masih jauh dari kata sepadan dan Maresca harus memikirkan betul solusi atau alternatif lain untuk timnya agar tidak mendapatkan hasil buruk lagi seperti laga melawan Leeds United. Biarkan dulu Moises Caicedo rehat sejenak dari dunia sepak bola Liga Inggris yang sangat menuntut konsistensi dan ketahanan fisik yang prima di setiap minggu. Semoga The Blues dengan Enzo Marescanya bisa menemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi kehilangan Moises Caicedo
agar The Blues tidak mendapatkan hasil buruk lagi dan semakin jauh ketinggalan dari rival-rival mereka untuk memperebutkan juara Premier League. Kita lanjut ke pembahasan atau segmen terakhir yang membahas tentang solusi lain untuk merubah aturan dari kartu merah agar tidak mengurangi efek keseruan dalam suatu pertandingan. Seringkali kita menyaksikan sebuah pertandingan di mana kedua tim saling jual beli serangan dan kedua pelatih saling beradu taktik untuk mencetak gol. Lalu tiba-tiba ada satu momen yang bisa mengubah itu semua. Kartu merah adalah salah satu penyebab hilangnya keseruan sebuah pertandingan. Karena jika melihat sebuah tim bermain melawan tim lainnya yang sedang kekurangan personil, maka intensitas dan keseruan jalannya pertandingan tersebut akan langsung berbeda daripada saat pertandingan 11 pemain melawan 11 pemain. Jika IFAB, International Football Association Board, telah mengubah aturan dalam memulai kick-off pertandingan, lalu mereka saat ini sedang menggodok sebuah aturan untuk merubah regulasi offside, mengapa IFAB juga tidak memikirkan untuk mencari solusi lain ketika di pertandingan tersebut ada yang terkena sebuah kartu merah? Seperti inilah aturan red card yang baru menurut versi Zona Chelsea Indonesia. Aturan yang pertama, jika ada pemain yang terkena red card, maka sang pemain tersebut tetap diizinkan untuk bermain, namun hukuman yang akan diterima oleh sang pemain tersebut baru akan diterapkan ketika pertandingan usai. Larangan bermain sebanyak 3 pertandingan jika terkena straight red card, lalu larangan 1 kali pertandingan jika terkena kartu kuning sebanyak 2 kali. Aturan yang kedua, jika ada pemain yang terkena red card, maka sang pemain tersebut wajib digantikan oleh pemain lain dan hukuman yang diterima oleh sang pemain tersebut baru akan diterapkan ketika pertandingan usai. Larangan bermain sebanyak 3 pertandingan jika terkena straight red card, lalu larangan 1 kali pertandingan jika terkena kartu kuning sebanyak 2 kali. Aturan ini bisa menjadi sebuah solusi untuk tetap menjaga level keseruan sebuah permainan dan tetap menciptakan rasa keadilan untuk sebuah tim. Tidak dapat dipungkiri, kartu merah bisa terjadi karena ada hal-hal yang tidak disengaja dari salah satu pemain tertentu dan ia memang tidak berniat untuk melukai pemain lain, akan tetapi tetap langsung diganjar sebuah kartu merah. Namun tentunya juga ada sebuah kasus di mana sang pemain tersebut memang berniat untuk mencelakai salah satu pemain dengan melakukan tackle atau pelanggaran keras. Pada intinya adalah sebuah permainan akan tetap terasa seru untuk dinikmati jika 11 pemain melawan 11 pemain, bukan melawan 10 pemain, apalagi melawan 9 pemain. Contoh kasus pada saat pertandingan Chelsea melawan Arsenal, level permainan dan intensitas tinggi ketika saling bertarung secara full tim. Namun ketika Moises Caicedo terkena red card, maka mau tidak mau Chelsea harus bermain dengan cara tidak sengotot ketika 11 melawan 11. Bagaimana menurut kalian Blues? Apa saran kalian untuk sebuah aturan red card di sepak bola masa mendatang? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Sebagai bagian penutup dari episode ini, semoga Enzo Maresca bisa segera menemukan formula baru untuk mengatasi absennya Moises Caicedo di 2 pertandingan liga ke depan. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.